Tapi juga ngomongin soal Klopp nih ya, ini end of era dari Klopp sudah mulai makin kesini, pilar-pilarnya udah mulai habis nih ya. Sisa 2 pemain, Alisson dan juga Van Dijk, dan kemarin juga kita dapat kabar di mana Andy Robertson, our legend gitu ya, Liverpool legend, habis menyusul Mohamed Salah dan juga Trent Alexander-Arnold untuk cabut dari tim ini. Gue nanya ke lu dulu Zal, gimana Robertson ini kan bukan cuma pemain biasa ya, dia bisa mencairkan jadi freshness di ruang ganti, terus juga gimana chemistry dia dengan pemain lain, dan bisa dibilang ini end of era dari Klopp bukan cuma dari permainan tapi juga dari identitas. Setuju nggak? Gue setuju kalau end of an era itu emang nggak bisa terhindarkan bakal terjadi, dan Robertson ini adalah back kiri tersubur yang pernah dilihat sama Liga Inggris ya, di mana dia mencetak 60 assist dan masih bisa memperkuat untuk memecahkan rekor tersebut untuk back kiri ya. Kalau untuk back terbanyak assist sih masih TAA, tapi untuk back kiri ini Robertson yang terbaik, dan gue rasa ini udah sesuatu yang kita seharusnya kalau kita ngikutin rekam jejak FSG udah bisa nebak ini terjadi lah. Karena FSG untuk pemain di atas 30 tahun biasanya emang gak dikasih tawaran kontrak. Kita ngeliat ke Wijnaldum, kita ngeliat ke Firmino, abis itu kita ngeliat lagi ke kasus yang pemain yang lain yang udah menua, Lallana bahkan, itu juga situasi yang sering terjadi di FSG. Penyegaran pasti terjadi, dan menurut gue Robertson memang udah waktu yang tepat. Dan kalau kita lihat throwback ke bulan November ketika dia sebagai kapten Skotlandia ditanya gimana perasaan lu lolos ke Piala Dunia, yang dia jawab bukan kebahagiaan dia, tapi bilang betapa kangennya gue sama Diogo Jota. Dan itu mengindikasikan kalau menurut gue dia emang butuh suasana baru, dan ini suasana baru yang bisa dapetin. Jadi gue happy for him, dan gue rasa dia sangat layak untuk fresh start, bilang untuk bisa kehidupan yang baru, karena di locker room nomor 26 ke 20 itu deket banget. Jadi gue rasa yang paling dia butuhkan saat ini suasana baru, dan Robertson layak buat dapetin itu. Kayak inget ya, bukan cuma dia yang ngubah Liverpool, tapi juga Liverpool ngubah dia ya. Ingat dia nge-tweet tuh ya. Itu dia. Life at this age is rubbish. Need job. Yang mungkin disayangkan dari musim terakhirnya, dia nggak cukup banyak menit tampil sih. Oh iya, karena Kerkes ya. Maksudnya ketimbang Kerkes, nggak firm banget. masih reliable. Robo sih, Robo at least for a start gitu ya. Lo mau gantiin nanti setelah dia mungkin udah mulai kehabisan energi, lo masukin menit 80, 75, lo masukin Kerkes, mungkin akan berbeda kalau menurut gue ya. Kerkes kan udah berapa kali dicoba, ada bagusnya memang, tapi banyak jeleknya juga gitu loh. Jadi sayang kalau di musim terakhirnya justru dia nggak dapat menit tampil. Makanya nih di sisa musim, gue sih dia lah, gue mainin Fight-nya mendingan dia. Ya. Iya. Fight-nya. Tapi kan ini juga beda jauh sama eranya Klopp, di mana era Klopp kan kita ngandelin banget wingback tuh ya. Kalau era Klopp kan kita nggak punya banyak kreatif midfield gitu. Ini juga ada faktor dari situ kah, perbedaan gaya bermain dari Klopp dan juga Arne Slot yang bikin si Robertson ini terlipat dan memilih Sebenarnya kan dia maunya tetap kayak gitu, tapi dalam wujud Kerkes, dalam wujud Frimpong. Tapi dua-duanya nggak bisa, ya? belum bisa, belum ajak lah ya kalau istilahnya gitu. Maksudnya dari offense-nya lo nggak menawarkan something special, dari defense pun lo sering bolong gitu loh. Jadi nggak bisa di-compare lah sama dua pemain ini sih. Oke. Bung Harpa, karena kan ini eranya Klopp udah habis, pemain-pemain udah pada cabut semua. Jadi bisa dibilang ini bakal jadi fresh start buat Liverpool, dan Liverpool bakal mulai dari nol lagi dengan mungkin pelatih baru nantinya. Ya selalu gitu kan, Legends Kamenko gitu kan. Tapi ya logo Kalau sorry, dia Slot nyiapin 3 bet buat Sabi. Ya. Baik ya, baik banget. Mainin 3 back biar Coba dulu terus. ya itulah, pasti harus ada perubahan. Cuman memang sangat disayangkan, tadinya kan diharapkan musim ini Liverpool can do something kan, dengan pembelanjaan yang sangat masif. Dan mungkin dengan harapan bahwa Arne Slot tahun pertama sukses, yaudah kita gelontorin lagi, tapi kan semua nggak berjalan dengan baik. Tapi sedikit soal Robertson gue mau nambahin juga, menurut gue kalau ibarat lagu Frank Sinatra, dia ini I did it my way. Dia sudah apa yang dia nggak dapet di situ kan? Artinya semua udah dapet, 2 kali trofi EPL, 1 kali Liga Champions, even final 2 kali ya kalau nggak salah, FA Cup juga ya. FA Cup udah FA Cup. Timnya lolos Piala Dunia negara, jadi sebenarnya udah nggak ada penyesalan. Makanya nggak ada penyesalan, iyalah udah apalagi ya, Skotlandia lu nggak nanti ketemu Brazil ya kan di grup. Jadi kalau untuk dia sih nggak ada masalah, tapi ya show must go on. Tinggal nanti benar sosok ini siapa nih yang mimpin Liverpool, karena itu nanti menentukan tone arahnya Liverpool kan. Nah di hati kecil pendukung Liverpool kayaknya udah nggak bisa dipungkiri Xabi Alonso gitu. Tapi ya again dalam sepak bola mungkin fans berkata apa, manajemen berkata lain. Dulu gue masih ingat di era 2000-an akhir sampai 2010-an lah ya, fans Arsenal tuh udah muak sama Arsene Wenger. Tapi apa mau dikata, klub punya visi yang agak sedikit berbeda kan, karena waktu itu mereka mentingin
kestabilan keuangan. Demikian juga sekarang kita nggak tahu, mungkin keuangannya Liverpool udah morat-marit, kalau mencat slot lagi kena denda atau apa kita nggak tahu kan. Ya tapi sih again gua rasa penentuannya itu nanti lolos Champions League atau enggak. Karena di situ kan berbicara duit kan. Kalau lolos Liga Champions biasanya divisi finance udah langsung bisa proyeksikan, oh kita dapat segini. Kalau nggak lolos, waduh sorry nih bos, kayaknya udah nggak bisa diselamatin nih orang, mungkin diganti. Di situ nanti baru kita lihat wajah Liverpool seperti apa. Ya, terakhir nih, karena kan ini para pemain juga udah bercabut dan juga Robertson terakhir kan dia salah satu leader juga di Liverpool ini. Selain Alisson dan juga Van Dijk, siapa yang bakal jadi the next leader bagi era Liverpool selanjutnya? Gue malah makin kesel ngeliat tren nih. Dia punya segala sesuatu buat jadi leadership group, dia malah ninggalin Liverpool dengan cara kayak gitu. Menurut gue sangat disayangkan, tapi kalau dari tim yang ada, gue rasa sangat minim. Tapi tadinya gue mau menjawab Szoboszlai, tapi dengan karakter dia lawan City setelah full time dia malah nantangin fans, itu menurut gue red flag. Jadi menurut gue Ibrahima Konate mau gimana pun layak buat jadi leadership group di musim yang akan datang. Bukan Cody Gakpo. No thanks. No thanks. Vice captain deh kayaknya kemarin gue sempat baca bakal jadi vice captain. Kalau itu kita no Gak thanks apa-apa, aja. Vice aja terus. Jangan jadi kapten utamanya. Berat. Leadership group emang susah buat digantikan. Tapi itu menarik ya, karena Anda datang, salahnya dia tuh datang sebagai juara sih habis itu. Jadi set barometer kita, harapan kita tinggi. Sedangkan Klopp datang, Liverpool statusnya masih peringkat 8 waktu itu. Jadi dia bisa membeli kesabaran para fans gitu. Tapi kalau Arne beli kesabaran para fans, itu yang belum dia punya gitu. Karena fans udah pasti pada gerah lihat permainan kayak begitu juga. Jadi itu sesuatu yang membedakan eranya Klopp sama eranya Arne. Klopp bisa membeli kesabaran karena startnya berbeda, sedangkan Arne terlalu mulus dan akhirnya fans pun barometer ngeset harapannya jadinya terlalu tinggi. Jadi dia korban dari kesuksesan dia sendiri lah menurut gua. Dan kan nggak ada ini kan, nggak ada ukuran pasti soal pecat nggak pecat pelatih kan. Iya, Leicester habis ngasih keajaiban bisa tahun depan dipecat, dan ternyata benar juga keputusannya kan. Waktu itu gue lupa akhirnya survive atau apa gitu. Jadi dalam sepak bola nggak ada ukuran dia sukses atau nggak sukses pelatih. Bahkan Mourinho sebelum final dipecat sama Spurs kan. Nah gitu-gitulah. Ya, life must go on ya. Iya. Dimana Robertson datang dari sebagai underdog, pulang sebagai legenda. Terima kasih Robertson. Dan sekarang tentu aja Liverpool harus move on dengan pelatih berikutnya. Semoga. Dan itu dia untuk DPI episode malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Bung Harpa. Terima kasih Sama-sama. untuk Rizal Terima kasih, Valencia dan juga Dazuf. Mas Sabto Haryo. Terima kasih untuk GM Team yang sudah nonton, yang udah support kita dengan nyawer. Dan tentu saja terima kasih untuk GeForce, Aki jagoan dari Indonesia. Happy weekend GM Team, and sampai jumpa di DPI episode berikutnya. Bye-bye. Baca dulu nggak tuh? Saya nggak tuh.